Hai guys, apa kabar nih kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya guys. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Nightingale yang merupakan karya dari sutradara Jennifer Kent. Film ini merupakan karya kedua dari Jennifer Kent setelah film pertamanya rilis pada tahun 2014 silam yang berjudul The Babadook. Kali ini, dalam film barunya, Jennifer Kent tidak berfokus pada hal-hal mistis, melainkan lebih pada penuturan cerita balas dendam guys. The Nightingale menceritakan tentang Clara yang diperankan oleh aktris Aisling Franciosi, kehilangan suami serta anaknya setelah dibunuh oleh Hawkins yang diperankan oleh aktor Sam Claflin, seorang perwira Inggris dan kroninya. Clara mencoba untuk mencari keadilan. Ia melakukan perjalanan mengajar Hawkins untuk membalaskan dendam. Perjalanan Clara ditemani oleh seorang aborigin bernama Billy yang diperankan oleh Baikali Garambar. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini guys, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Clara Carroll adalah seorang terpidana asal Irlandia. Ia mendapat penjaminan kebebasan oleh Letnan Hawkins. Sebagai gantinya, Clara harus bekerja sebagai pelayan di unit tentara Inggris di bawah komando Letnan Hawkins bersama dengan Sersan Rose. Malam itu, seorang inspektur mengunjungi unit Letnan Hawkins untuk memeriksa apakah Hawkins cocok untuk dipromosikan menjadi kapten ataupun tidak. Dan malam itu, Hawkins dan semua anak buahnya mengadakan sebuah pesta penyambutan kedatangan inspektur itu. Clara pun ditugaskan untuk bernyanyi pada malam itu. Clara memiliki suara yang sangat indah, dan ia dijuluki The Nightingale, yang berarti burung bulbul yang bersuara merdu. Semua orang pada pesta itu sangat menikmati nyanyian Clara. Setelah bernyanyi, Hawkins memanggil Clara untuk datang ke ruangannya. Hawkins menyuruh Clara untuk duduk di pangkuannya, namun Clara menolak, dan ia mengatakan kepada Hawkins bahwa masa pelayanannya untuk Hawkins sudah jatuh tempo semenjak 3 bulan yang lalu, dan Clara meminta surat pembebasan kepada Hawkins. Mendengar hal ini, Hawkins pun marah. Ia mengatakan untuk membebaskan Clara atau tidak adalah haknya, dan Clara pun dipaksa Hawkins untuk memuaskan nafsu bejatnya. Setelah itu, Clara pun mengajak suaminya untuk pulang. Saat Clara sedang berbincang dengan suaminya melihat luka di leher Clara, dan ia menduga bahwa Clara terluka oleh Hawkins. Keesokan paginya, suami Clara menemui Hawkins untuk meminta surat rekomendasi pembebasan Clara yang sudah lewat dari waktu yang seharusnya. Namun, permintaan suami Clara itu ditolak oleh Hawkins. Pada malam harinya, saat Hawkins sedang minum bersama anak buahnya, tiba-tiba suami Clara datang dalam keadaan mabuk dan meminta dengan paksa agar Hawkins memberikan Clara surat rekomendasi pembebasan. Namun, permintaan suami Clara itu jelas ditolak mentah-mentah oleh Hawkins. Dan itu membuat Hawkins dan suami Clara pun berbaku hantam. Ternyata, insiden itu dilihat oleh inspektur yang datang untuk menilai kelayakan Hawkins untuk menjadi kapten. Setelah menyaksikan seluruh pelanggaran yang Hawkins lakukan, inspektur itu memutuskan bahwa Hawkins tidak layak untuk dipromosikan sebagai kapten. Hawkins pun memohon dan memelas kepada inspektur agar lebih mempertimbangkan kembali keputusannya itu. Dan inspektur itu mengatakan bahwa jika Hawkins ingin dipromosikan sebagai kapten, ia harus pergi ke kota Launceston untuk berbicara dengan atasannya sebelum 5 hari ke depan. Namun, untuk sampai ke kota Launceston harus melewati semak dan medan yang sukar, dan ini mungkin membutuhkan waktu lebih dari 5 hari. Untuk itu, Hawkins memerintahkan anak buahnya Rose dan Logo untuk mengumpulkan persediaan guna menempuh perjalanan panjang dan berbahaya menuju kota Launceston. Namun, sebelum itu, Hawkins dan anak buahnya datang ke rumah Clara dan mencegat Clara dan suaminya yang hendak melarikan diri. Sambil merendahkan, Hawkins meminta dengan angkuh suami Clara untuk meminta maaf kepada dirinya. Dan dengan terpaksa suami Clara pun meminta maaf kepada Hawkins. Tak puas sampai di situ, Hawkins semakin membuat geram dengan mengatakan kepada suami Clara bahwa ia sering melakukan hubungan dengan Clara. Bahkan, Hawkins semakin menjadi. Setelah melakukan aksinya itu, Hawkins dihajar oleh suami Clara, dan Hawkins pun menembak mati suami Clara tepat di hadapan Clara. Setelah itu,
Hawkins dengan anak buahnya meninggalkan Clara dalam keadaan pingsan. Keesokan paginya, Clara pun sadar dan terbangun dari pingsannya. Dan betapa hancurnya hati Clara saat ia terbangun, ia justru melihat suami dan anaknya telah mati dan membeku. Hal ini membuat Clara benar-benar marah dan mendendam kepada Hawkins. Clara pun mencoba untuk mengadukan kejadian tersebut kepada pejabat polisi militer agar menulis laporan pembunuhan itu. Namun, pejabat itu justru meragukan pernyataan Clara. Karena itu, Clara memutuskan untuk mengejar Hawkins dan anak buahnya untuk membalaskan dendamnya. Clara pun meminta bantuan kepada sahabat mendiang suaminya untuk ikut serta dalam aksi balas dendam itu. Namun, karena beberapa alasan, sahabat suaminya tidak bisa ikut serta dalam perjalanan tersebut. Namun, sahabat suami Clara itu menawarkan bantuan lain. Ia menawarkan kepada Clara untuk menyewa jasa seorang warga lokal yang sangat mengenal rute perjalanan tersebut untuk menemani Clara. Namun, karena tingginya tingkat rasisme pada saat itu, Clara menolak tawaran itu karena ia takut dibunuh dan dijadikan santapan malam oleh si aborigin tersebut. Namun, sahabat suami Clara meyakinkan bahwa Billy, warga lokal yang bersuku aborigin tersebut, tidak akan melakukan semua itu. Awalnya, Billy juga menolak untuk bekerja bersama wanita kulit putih. Namun, karena ia dijamin untuk mendapatkan bayaran yang sangat besar, akhirnya ia pun menyetujuinya. Oh ya, untuk meyakinkan Billy, Clara juga berbohong tentang tujuan dan alasannya melakukan perjalanan tersebut. Clara mengatakan kepada Billy bahwa ia ingin bertemu dengan suaminya yang merupakan seorang prajurit di kota Launceston. Karena jika Billy tahu alasan sebenarnya, Billy pasti tidak akan mau menemani Clara dalam perjalanan tersebut. Billy mengatakan sebelum Clara datang, Hawkins dan anak buahnya juga datang menemui dirinya. Namun, paman Billy, Uncle Charlie, yang Hawkins pilih untuk menjadi penunjuk jalan menuju Launceston. Dan akhirnya, Clara dan Billy pun memulai perjalanan. Di awal perjalanan, Clara sangat mendominasi Billy, layaknya rasisme yang marak pada masa itu. Sementara itu, anak buah Hawkins, Rose, menculik seorang wanita aborigin yang sedang berjalan di tengah hutan mencari makanan bersama anaknya. Rose meminta Hawkins untuk membawa wanita itu ikut dalam perjalanan mereka untuk dijadikan budak seks. Dan Hawkins pun menyetujuinya. Namun naas, di tengah perjalanan, mereka diserang oleh sekelompok aborigin karena telah menculik wanita suku mereka. Penyerangan tersebut membuat salah satu anak buah Hawkins mati dan melukai kaki Logo. Dengan cepat, Hawkins pun membunuh wanita aborigin itu dan melarikan diri. Sementara, Logo tak bisa mengejar Hawkins dan ia berlari ke arah yang berbeda dengan Hawkins. Tak lama kemudian, Billy dan Clara pun sampai di tempat penyerangan itu. Dan Billy melihat jejak darah berceceran di tanah. Lalu, Clara dan Billy pun mengikuti jejak itu dan berhasil mengejar Logo. Clara yang melihat Logo pun langsung membalaskan dendamnya dengan menembak dan menusuk Logo hingga mati. Melihat hal ini, Billy pun hendak pergi dan ingin meninggalkan Clara. Billy mengatakan bahwa ia tidak ingin mendapat masalah atas kasus pembunuhan itu. Namun Clara memohon kepada Billy untuk jangan meninggalkan dirinya. Clara mengatakan bahwa ia membunuh Logo karena Logo telah membunuh anaknya. Billy pun tidak jadi pergi dan tetap bersama Clara. Dari sinilah, hubungan Billy dan Clara mulai membaik. Clara dan Billy melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Billy melihat burung mangana, atau lebih dikenal dengan blackbird. Billy mengatakan kepada Clara bahwa blackbird adalah burung yang akan menunjukkan arah jalan. Sementara itu, Uncle Charlie yang menjadi penunjuk jalan Hawkins dan anak buahnya mengubah rute perjalanan mereka. Hal ini membuat Hawkins dan anak buahnya tersesat dan justru semakin jauh dari kota Launceston. Namun, tiba-tiba tanpa perintah dan aba-aba dari Hawkins, Rose membunuh Charlie dengan menembaknya. Hal ini membuat Hawkins sangat marah kepada Rose karena ini berarti mereka telah kehilangan orang yang akan mengantarkan mereka ke kota Launceston. Billy dan Clara pun akhirnya bertemu dengan Hawkins serta anak buahnya. Saat Clara hendak menembak Hawkins, ia pun sempat ragu, dan itu membuat Clara tertembak terlebih dahulu oleh Hawkins. Clara dan Billy pun melarikan diri. Billy menyuruh Clara bersembunyi, namun Billy malah tertangkap oleh Hawkins dan anak buahnya. Hawkins pun memaksa Billy untuk mengantarkan dirinya ke kota Launceston, dan akhirnya mereka pun sampai di jalan utama menuju kota Launceston. Hawkins menyuruh anak buahnya untuk menembak Billy, namun Billy berhasil melarikan diri. Karena tak berhasil membunuh Billy, Hawkins pun marah kepada anak buahnya tersebut, lalu menembak mati anak buahnya. Sementara itu,
Clara tersesat di dalam hutan. Namun di tengah perjalanan, Clara melihat seekor blackbird. Ia teringat yang Billy katakan, bahwa blackbird akan menunjukkan arah jalan. Clara pun mengikuti blackbird itu dan akhirnya ia pun sampai ke jalan utama menuju kota Launceston. Akhirnya, Clara bertemu kembali dengan Billy dan mereka pun langsung menuju ke kota Launceston. Clara pun menemui Hawkins yang tengah berada di sebuah pertemuan dengan para atasannya. Di sana, Clara mempermalukan Hawkins dengan mengatakan semua hal yang telah Hawkins lakukan pada keluarganya. Clara pun meninggalkan Hawkins dengan rasa malu yang luar biasa. Malam harinya, Billy pun menyerang dengan membunuh Hawkins yang sedang berada di rumah bordil. Billy melemparkan busur dan tertancap di dada Hawkins. Rose pun menembak Billy, namun Billy tetap berdiri dan juga membunuh Rose. Clara dan Billy pun melarikan diri hingga mereka sampai di tepi pantai. Di sana, mereka bernyanyi dan duduk sembari memandang sunset. Dan film ini pun berakhir sampai di sini. Jadi kesimpulannya guys, dalam film The Nightingale ini, Jennifer Kent membingkai kebrutalan penjajahan, menghilangkan kekerasan terhadap wanita, anak-anak, dan minoritas. Film ini cukup rumit dan keras. Susah untuk disaksikan karena kontennya yang hampir tidak disensor. Namun film ini merupakan salah satu film terpenting bagi siapa saja yang ingin merasakan kemanusiaan. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita dan pembahasan film The Nightingale. Semoga kalian suka ya guys. Oke, bye-bye.